Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daraku seiman, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di channel ini, tempat kita bersama-sama mencari keberkahan, ketenangan, dan solusi atas segala permasalahan hidup. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan membahas sebuah amalan yang insya Allah dengan izin Allah memiliki kekuatan luar biasa untuk menyelesaikan hajat-hajat besar kita, terutama bagi Anda yang sedang terhimpit lilitan hutang. Kita semua tahu surat Al-Fatihah adalah jantungnya Al-Quran. Ia adalah ummul kitab, induk segala kitab. Setiap sholat kita tidak sah tanpanya. Ia adalah doa, pujian, dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca pembukaan kitab Al-Fatihah. Ini menunjukkan betapa agungnya surat ini. Al-Fatihah bukan sekadar bacaan. Ia adalah ruqyah, penyembuh, penawar. Ia adalah doa yang paling sempurna yang diajarkan langsung oleh Allah kepada hambanya. Setiap ayatnya mengandung makna yang mendalam, dari pujian agung kepada Allah, ikrar peribadatan, hingga permohonan petunjuk dan pelindungan dari kesesatan. Lalu, mengapa Al-Fatihah begitu dahsyat untuk hajat besar, khususnya pelunas hutang? Pertama, karena ia adalah pujian yang sempurna kepada Allah. Ketika kita memuji Allah dengan sepenuh hati, Allah akan memperhatikan kita, mendekat kepada kita. Bayangkan, jika seseorang memuji Anda dengan tulus, bukankah Anda akan merasa senang dan cenderung ingin memenuhi permintaannya? Apalagi Allah, Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kedua, di dalamnya terdapat ikrar pengabdian kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini adalah deklarasi total akan ketergantungan kita kepada Allah. Ketika kita mengakui bahwa hanya Dialah penolong sejati, maka pertolongan itu akan datang dari arah yang tak terduga. Ketiga, ia adalah doa petunjuk. Ihdinas sirotol mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Hutang seringkali membuat pikiran buntu, hati gelisah. Dengan Al-Fatihah, kita memohon petunjuk langsung dari Allah untuk menemukan jalan keluar, ide-ide baru, rezeki yang berkah, atau kemudahan yang tak disangka-sangka untuk melunasi hutang kita. Kisah dan keutamaan dari berbagai sumber. Para ulama dan kiai terdahulu seringkali mengamalkan surat Al-Fatihah ini dalam jumlah tertentu untuk hajat-hajat besar. Ada banyak kisah nyata dari zaman ke zaman bagaimana Al-Fatihah menjadi kunci pembuka rezeki, penyelesai masalah pelik, bahkan pelunas hutang yang menumpuk. Meskipun amalan membaca Al-Fatihah 313 kali ini tidak ditemukan dalil khusus dari hadis secara eksplisit untuk jumlah tersebut, namun para ulama melalui pengalaman dan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menemukan bahwa pengulangan dalam jumlah tertentu memiliki keberkahan tersendiri. Angka 313 sendiri seringkali dikaitkan dengan jumlah sahabat Nabi dalam Perang Badar, yang mana Allah memberikan kemenangan gemilang meskipun jumlah mereka sedikit. Ini melambangkan kekuatan kolektif doa dan keyakinan. Jadi, amalan ini adalah bentuk riyadhah atau latihan spiritual yang bertujuan untuk meningkatkan fokus, kekhusyukan, dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak kita melafazkannya dengan penuh penghayatan, semakin kuat koneksi batin kita dengan Sang Pencipta. Bagaimana mengamalkan Al-Fatihah 313 kali untuk lunas hutang? Sekarang, mari kita bahas bagaimana
Cara mengamalkan Al-Fatihah 313 kalim ini dengan benar agar hajat kita dikabulkan, khususnya pelunasan hutang. Pertama, dan yang paling utama, niatkan dengan tulus dan murni karena Allah. Jangan hanya karena ingin hutang lunas, tapi niatkan karena ingin mendekatkan diri kepada Allah, memujinya, dan memohon pertolongan darinya. Ketika niat kita lurus, insya Allah, Allah akan membukakan jalan. Waktu terbaik untuk mengamalkan ini, Anda bisa melaksanakannya setelah sholat fardu atau pada waktu-waktu mustajab seperti sepertiga malam terakhir waktu tahajud, setelah sholat duha, atau kapanpun Anda merasa tenang dan khusyuk. Konsistensi adalah kunci. Jika bisa dilakukan rutin setiap hari, itu akan jauh lebih baik. Langkah-langkahnya, berwudu dan sucikan diri. Pastikan Anda dalam keadaan suci dari hadas besar dan kecil. Kenakan pakaian yang bersih dan berada di tempat yang tenang. Sholat hajat tahajud jika memungkinkan, sangat dianjurkan untuk mendahuluinya dengan sholat sunnah hajat 2 rakaat atau sholat tahajud di sepertiga malam. Ini akan menambah kekhusyukan dan membuka pintu langit. Memulai dengan ta'awudz dan basmalah. Mulailah dengan A'udzubillahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Baca istighfar, mohon ampun kepada Allah atas segala dosa. Astaghfirullahalazim minimal 3 kali atau lebih. Baca sholawat Nabi. Kirimkan sholawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Minimal 3 kali atau lebih. Bacalah Al-Fatihah 313 kali. Ini adalah intinya. Bacalah setiap Al-Fatihah dengan tenang, penuh penghayatan, dan fokus pada maknanya. Rasakan setiap kata yang Anda ucapkan. Anda bisa menggunakan tasbih digital atau manual untuk menghitungnya. Jika Anda merasa lelah, istirahat sejenak, lalu lanjutkan. Jangan terburu-buru. Doa hajat, setelah selesai membaca 313 kali, angkat tangan Anda dan panjatkan doa dengan sepenuh hati. Sebutkan hajat Anda secara spesifik. Ya Allah, dengan keberkahan surat Al-Fatihah yang telah hamba baca, hamba memohon konsistensi, keyakinan, dan usaha lahiriah. Saudaraku, keberhasilan amalan ini tidak hanya terletak pada jumlah bacaan, tapi yang terpenting adalah konsistensi dan keyakinan penuh. Lakukanlah setiap hari atau setidaknya beberapa kali dalam seminggu sampai Allah memberikan jalan keluar. Jangan mudah menyerah. Mungkin hasilnya tidak datang instan, tapi percayalah, Allah tidak akan menyia-nyiakan doa hambanya. Ingatlah, amalan ini adalah upaya batin, upaya spiritual. Ia harus diiringi dengan usaha lahiriah yang maksimal. Jika Anda memiliki hutang, berusahalah semaksimal mungkin untuk mencari cara melunasinya. Bekerja keras, mencari tambahan penghasilan, atau bahkan berbicara baik-baik dengan pihak yang memberi hutang untuk mencari solusi. Doa tanpa usaha adalah mustahil. Usaha tanpa doa adalah sombong. Keduanya harus berjalan beriringan. Jika Anda seorang pedagang, bacalah Al-Fatihah ini dengan keyakinan bahwa Allah akan melariskan dagangan Anda. Jika Anda seorang karyawan, bacalah dengan harapan Allah akan membukakan pintu rezeki lain atau memberikan kemudahan dalam pekerjaan Anda. Juga perbanyak sedekah. Sedekah adalah salah satu pintu rezeki yang paling cepat.
keluarkan sebagian dari apa yang Anda miliki, walau sedikit, dengan niat membersihkan harta dan memohon keberkahan. Memantapkan hati dan menghindari keputusasaan. Seringkali godaan terbesar saat terhimpit hutang adalah rasa putus asa dan pikiran negatif. Amalan Al-Fatihah ini juga berfungsi sebagai benteng spiritual untuk menjaga hati dan pikiran kita tetap positif dan optimis. Setiap kali Anda membaca Al-Fatihah, tanamkan keyakinan bahwa Allah Maha Kaya, Allah Maha Mampu melunasi hutangku. Jangan pernah merasa sendiri dalam kesulitan ini. Allah selalu bersama hambanya yang berdoa dan berusaha. Rasakan kedekatan dengan Allah setiap kali Anda melafazkan Al-Fatihah. Biarkan ketenangan merasuki jiwa Anda. Penutup dan doa. Saudaraku, tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Allah. Dengan kekuatan Al-Fatihah, dengan keyakinan yang teguh, dan dengan usaha yang gigih, insya Allah akan meringankan beban hutang Anda dan mengabulkan setiap hajat besar Anda. Mari kita niatkan bersama, mulai hari ini, untuk mengamalkan Al-Fatihah 313 kali ini dengan penuh kesungguhan. Semoga Allah Subhanahu wa senantiasa melimpahkan rahmat, rizki, dan kemudahan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan keagungan Al-Fatihah, mudahkanlah segala urusan kami, lunaskanlah hutang-hutang kami, dan kabulkanlah hajat-hajat besar kami. Amin. Jazakumullah khairan kasiran atas perhatian Anda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.